Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 dan di sini kami akan mempresentasikan mengenai Ecomagination and the Global Greening of GA dan juga cara menghadapi dilema etika dalam ekonomi global. Sebelum kami mulai presentasi, izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya perkenalkan, saya Intan Nurfitriani dengan NPM Trakil 031 dan teman saya. Saya Victoria Kirani Om dengan NPM Digitra 306. Sekarang kami akan mempresentasikan case pertama, yaitu Ecomagination and the Global Greening JI. Selanjutnya, latar belakang dari JI yaitu General Electric atau merupakan perusahaan multinasional asal Amerika Serikat yang berdiri sejak tahun 1892. JI memiliki berbagai bidang bisnis seperti energi, penerbangan, kesehatan, teknologi, dan juga manufaktur industri. Nah, seiring berkembangnya industri global, muncul berbagai isu lingkungan seperti polusi, pemanasan global atau global warming, dan perubahan iklim. Nah, banyak perusahaan besar mulai mendapat tekanan dari masyarakat dan pemerintah untuk menjalankan bisnis yang lebih ramah lingkungan. Hal inilah yang mendorong JI menciptakan inovasi hijau melalui program Imagination. Nah, Ecomagination inisiatif ini adalah inisiatif bisnis JI yang berfokus pada pengembangan teknologi ramah lingkungan sekaligus meningkatkan keuntungan perusahaan. Nah, tujuan dari programnya adalah Green is Green, yaitu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, menciptakan produk hemat energi, membantu pelanggan mengurangi emisi korban. Selanjutnya yang terakhir adalah menjadikan keberlanjutan sebagai strategi bisnis. Nah, fokus utamanya adalah yang pertama energi bersih, efisiensi energi, pengolahan air, dan juga teknologi rendah emisi. Komitmen dan target. Nah, dari J ini menunjukkan komitmennya terhadap lingkungan melalui berbagai target keberlanjutan yang terukur. Komitmennya yang pertama adalah mengurangi emisi gas rumah kaca, menghemat penggunaan energi dan air, berinvestasi pada teknologi bersih, kemudian meningkatkan transparansi laporan lingkungan pada publik. Nah, targetnya adalah yang pertama menginvestasi miliaran dolar pada riset teknologi hijau, kemudian mengurangi konsumsi air operasional, dan mengembangkan produk dengan efisiensi tinggi. Nah, untuk strateginya adalah untuk mendukung program Eco-Imagination, jadi mengembangkan berbagai inovasi teknologi hijau di pasar global. Strategi yang pertama yaitu mengembangkan energi terbarukan, memproduksi teknologi hemat energi, dan juga memperluas pasar produk hijau secara internasional. Nah, dampak bisnis dan keuntungannya yang pertama untuk dampak positifnya yaitu revenue produk Ecomagination meningkat pesat, kemudian memperkuat citra perusahaan sebagai perusahaan peduli lingkungan dan memberikan keunggulan kompetitif dibanding pesaing. Kemudian membuka peluang pasar global baru. Nah, keuntungan bisnisnya yaitu meningkatkan loyalitas pelanggan, menarik investor, dan yang peduli kepada sustainability dan juga memperluas kerjasama internasional. Nah, di luar itu ada pula tantangannya, yaitu biaya investasi teknologi hijau yang sangat tinggi dan juga resiko kegagalan saat teknologi baru. Kemudian ada dari tekanan dari stakeholder dan aktivis lingkungan, perubahan budaya perusahaan yang tidak mudah, dan juga persaingan global dalam industri energi bersih. Nah, eh, reaksi publik terhadapnya yaitu dalam penilaian Sustainability Index.
Namun ada juga dari kritik dan skeptisismenya, yaitu ada yang menganggap ya ini konsistensi di dalam menjaga lingkungan. Nah, hubungannya dengan CCR adalah KI ini menjalankan CCR melalui investasi ramah lingkungan dan juga mendukung pembangunan berkelanjutan, juga memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan global. Untuk evaluasi program yaitu untuk kelebihannya meningkatkan citra positif CI dan juga mendukung pengurangan polusi serta membuka peluang pasar baru dan mendorong inovasi teknologi hijau. Untuk kekurangannya yaitu membutuhkan biaya besar, risiko keuntungan jangka panjang, dan juga masih mendapat kritik greenwashing. Untuk kesimpulan, program Eco-Imagination ini menunjukkan bahwa General Electric berhasil menggabungkan inovasi teknologi, keuntungan bisnis, dan juga kepedulian terhadap lingkungan. Melalui strategi bisnis hijau ini, JI mampu meningkatkan daya saing perusahaan sekaligus mendukung sustainability dalam bisnis internasional. Selanjutnya, dilanjutkan oleh Rani. Baik, bisa di next. Ke jurnal baik. Nah, baik, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai menghadapi dilema etika dalam ekonomi global. Bisa di next? Bisa di next? Masa depan etika dalam bisnis global, yang dimana semakin banyak perusahaan yang melakukan ekspansi ke luar negeri, semakin tinggi kemungkinan mereka akan mengalami tantangan terkait etika yang dapat menjadikan kehidupan mereka serta para pegawainya menjadi lebih sulit. Namun, terdapat dua faktor yang akan mempengaruhi perilaku etis di masa yang mendatang. Yang pertama, saat negara-negara berhadapan dengan masalah serupa, seperti praktik korupsi dan penyuapan, dan berusaha bekerja sama untuk mengatasi isu tersebut. Hal ini akan menghasilkan kesamaan yang lebih signifikan dalam norma etis yang dianggap benar. Yang kedua, ketika ketika orang dan perusahaan memperoleh lebih banyak pengalaman di negara asing, mereka akan mengasah kemampuan dalam hal perilaku etis. Semakin perusahaan mendorong manajemen untuk mengejar pengalaman global, semakin tinggi peluang mereka untuk memahami cara bertindak dengan etika. Bisa di next? Tentunya tentunya pada media sosial yang dimana media sosial ini berperan penting dalam membentuk perilaku etis perusahaan di masa yang akan mendatang karena kemampuannya dalam meningkatkan transparansi dan menyebarkan informasi dengan cepat. Yang dulunya transparansi tergantung pada media berita, tetapi sekarang platform seperti Facebook, Twitter, dan YouTube memungkinkan publik untuk lebih mudah mengakses berbagai tindakan perusahaan, bahkan di negara-negara yang mempunyai batasan kebebasan pers. Akibatnya, perusahaan mendapat tekanan untuk bertindak lebih bertanggung jawab karena hampir semua tindakan mereka dapat diketahui oleh masyarakat. Perusahaan juga diharapkan memberikan kontribusi positif melalui inisiatif sosial dan kemanusiaan. Para pemuda yang berpotensi menjadi pemimpin masa depan semakin memperhatikan upaya penyelesaian masalah sosial global melalui inovasi, keterlibatan sukarela, dan program kemanusiaan. Bisa di next?
Studi kasus untuk materi ini yaitu pada perusahaan Anglo-American PLC, yang dimana perusahaan Anglo-American ini adalah perusahaan pertambangan multinasional asal Inggris yang didirikan pada tahun 1917. Yang perusahaan ini bergerak di bidang emas, platinum, berlian, batu bara, tembaga, dan logam lainnya. Perusahaan ini beroperasi di 45 negara dengan mempekerjakan sekitar 107.000 karyawan, memiliki pengaruh besar terhadap perekonomian Afrika Selatan aktif, menjalankan program tanggung jawab sosial terkait HIV dan AIDS. Bisa di next. Latar belakang permasalahan di Afrika Selatan yaitu perusahaan Anglo-American PLC, salah satu perusahaan tambang emas terbesar di dunia, menghadapi tantangan besar saat beroperasi di Afrika Selatan, yaitu tingginya kasus HIV, maaf. Afrika Selatan merupakan salah satu negara dengan jumlah penderita HIV tertinggi di dunia, dengan sekitar 5,5 juta orang hidup dengan HIV dan hampir 1.000 kematian setiap hari akibat AIDS. Kondisi ini berdampak besar pada kesehatan masyarakat, produktivitas tenaga kerja, dan perekonomian negara. Penyebaran HIV dan AIDS juga menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan akibat menurunnya kinerja pekerja dan meningkatnya biaya operasional. Bisa di next. Dampak pada epidemi terhadap perusahaan yaitu rendahnya harapan hidup, tingginya angka kematian pekerjaan, menurunnya produktivitas yang menyebabkan kerugian ekonomi hingga miliaran dolar tiap tahunnya, dan menghambat pertumbuhan ekonomi dan menyebabkan penurunan jumlah penduduk serta pendapatan negara. Bisa dibahas. Strategi Anglo-American mengenai penanganan HIV dan AIDS ini. Perusahaan menggunakan berbagai pendekatan untuk mengatasi HIV dan AIDS, termasuk pelatihan dan peningkatan pengetahuan kesehatan, penyediaan kondom, layanan konseling, serta pengujian sukarela, dan program perawatan untuk pegawai serta anggota keluarga mereka. Pada tahun 2002, perusahaan ini juga menawarkan terapi antiretroviral ART gratis untuk karyawan yang terjangkit HIV. Pendekatan ini menjadikan Anglo-American sebagai salah satu pionir dalam penanganan HIV atau AIDS di wilayah Afrika. Bisa di next. Hasil program operasi selama epidemi. Program ART Anglo-American diluncurkan karena usaha sebelumnya untuk mencegah HIV dan AIDS tidak berhasil menekankan penyebaran penyakit tersebut. Dengan sekitar 21% pekerja positif HIV pada tahun 2001. Situasi ini menyebabkan peningkatan biaya operasional perusahaan yang disebabkan oleh penurunan produktivitas, tingginya tingkat ketidakhadiran, serta meningkatnya biaya kesehatan dan perawatan pekerja. Dengan adanya program ART, perusahaan ini dapat menurunkan jumlah infeksi dan meningkatkan jumlah pekerja yang mendapatkan perawatan. Namun, Anglo-American masih berhadapan dengan berbagai cobaan seperti biaya program yang tinggi, rendahnya tingkat kepatuhan dalam pengobatan, stigma terhadap HIV dan AIDS, serta kesulitan dalam memantau pekerjaan migran. Bisa di next. Anglo-American mengalami banyak tantangan dan mendapat sorotan dari berbagai sumber termasuk serikat pekerja, pihak pemerintah, dan industri farmasi. Program ART ini dianggap belum mampu mengatasi masalah mendasar terkait HIV dan AIDS dan dinilai membebani pemerintah. Di samping itu, perusahaan juga berhadapan dengan tingginya biaya pengobatan serta tantangan dalam menjalin kerjasama dengan beberapa perusahaan farmasi.
Walaupun begitu, program ini menunjukkan perkembangan yang positif karena banyak karyawan yang berhasil menjalani perawatan dengan baik dan tetap berkontribusi produktif. Pendekatan yang diambil oleh Anglo-American bahkan dijadikan teladan oleh perusahaan lain dalam menangani isu HIV dan AIDS di tempat kerja. Bisa di next. Analisis etika dalam ekonomi global. Anglo-American menunjukkan komitmen pada etika bisnis melalui inisiatif terapi antiretroviral yang disediakan secara gratis untuk pekerja yang terdiagnosis HIV dan AIDS. Inisiatif ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya memperhatikan laba, melainkan juga peduli pada kesehatan dan kesejahteraan karyawannya. Di samping mendukung pengurangan penyebaran HIV dan AIDS, inisiatif ini juga berperan dalam mempertahankan produktivitas karyawan dan mendukung kelangsungan usaha. Namun, Anglo-American masih menghadapi tantangan etika dikarenakan tingginya biaya untuk pengobatan serta kritik atas pandangan bahwa inisiatif tersebut belum sepenuhnya mengatasi masalah mendasar HIV dan AIDS di Afrika Selatan. Bisa di next. Jadi kesimpulannya, kasus pada perusahaan Anglo-American PLC menunjukkan bahwa korporasi berskala internasional tidak hanya berhadapan dengan isu bisnis, tetapi juga kewajiban sosial serta keadilan dalam operasional mereka. Tingginya angka kasus HIV dan AIDS di Afrika Selatan ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesehatan tenaga kerja, efisiensi perusahaan, dan perekonomian nasional. Melalui inisiatif terapi antiretroviral, Anglo-American berusaha memberikan bantuan kepada pegawai yang terinfeksi HIV dan AIDS sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan mereka. Meskipun program ini menghadapi berbagai tantangan dan kritik, upaya tersebut memberikan efek positif bagi tenaga kerja dan menjadi contoh penerapan etika bisnis dalam menangani masalah sosial dan berskala global. Jadi next. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.